Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulla syai'. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washur wahqaw wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watan ad-diniyah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jama'ah ila yaumiddin بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه بالدارين آمين. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. Fasl fi mahiyatil ilm ay fi haqiqatil ilm. Pasal yang menjelaskan tentang mahiyah. Apa makna mahiyah? Mahiyah bermakna haqiqah, hakikat ilmu, dan juga fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hadis ini cukup masyhur ya. Banyak umat Islam yang menghafal hadis ini dan ngerti ya, tahu maknanya. Hadis yang menjelaskan tentang bahwa talabul ilmi ya, menuntut ilmu itu faridah. Ya, apa makna faridah? Wajib ala kulli muslimin wa muslimah, bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. I'lam bi'annahu, ketahuilah, bi'annahu sesungguhnya la yuqrabu ala kulli muslimin, tidaklah diwajibkan ala kulli muslimin atas masing-masing orang Islam laki-laki wa muslimatin atau orang Islam perempuan, talabu kulli ilmi, untuk mempelajari semua ilmu. Bal yuqrabu alaihi talabu al-ilmu haram. Tetapi yang yuqrabu alaihi, yang diwajibkan bagi mereka adalah mempelajari apa yang disebut dengan ilmu haram. Kama yuqal, sebagaimana yang dikatakan, afdalul ilmi ilmu haram. Seafdal-afdalnya ilmu adalah ilmu haram. Wa afdalul amali hifdzul haram. Dan seafdal-afdal amal adalah memelihara haram. Coba kita lihat menjelaskannya di dalam anak-anak sekalian. Apa yang dimaksud dengan ilmu haram? Yang menjadi ilmu yang wajib dipelajari ini oleh setiap orang Islam. Kan
guru kita menjelaskan hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ini dengan penjelasan beliau mengatakan bahwa umat Islam itu tidak wajib mempelajari semua ilmu, tapi yang wajib dipelajari oleh semua umat Islam itu adalah ilmu hal. Yang mana namanya ilmu hal? Wa huwa ilmu usuluddin. Yang pertama yang dimaksud dengan ilmu hal itu adalah ilmu usuluddin. Yang di belakang mau ganti saya, udah tempat sini. Ada kitabnya nggak di belakang? Punya kitab? Perhatikan ini, karena ini wajib kamu tahu. Perhatikan. Yang namanya ilmu hal itu adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Itu namanya usuluddin. Ilmu-ilmu tentang pokok-pokok agama. Wa ilmul fiqh, termasuk yang dimaksud dengan ilmu hal adalah ilmu fikih. Kalau kita mengatakan usuluddin itu identik dengan ilmu akidah. Makanya kita harus betul-betul bukan hanya menghafal yang namanya arkanul iman, rukun-rukun iman, tetapi kita juga harus paham bagaimana kita mengimani rukun-rukun iman yang 6 itu. Ada namanya al-iman billah, percaya kepada Allah. Seperti apa? Bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah? Bagaimana kita berkeyakinan kepada malaikat dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya ilmu usuluddin. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaitannya dengan bagaimana kita mengimani Allah itu, kita juga wajib mengetahui apa yang disebut dengan sifatul wajibat. Mana yang dimaksud dengan sifat-sifat wajib, mana yang dimaksud dengan sifat-sifat mustahil, dan seterusnya. Wujud, qidam, baqa, lanjut, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, wajib hafal dan wajib paham. Ini ilmu usuluddin menjadi kewajiban semua umat Islam, laki-laki ataupun perempuan. Menjadi kewajiban semua umat Islam. Tidak boleh ada yang tidak paham. Kalau ada yang tidak paham atau tidak hafal sifatul wajibat min Allah, berarti orang itu belum sempurna imanannya kepada Allah. Maka wajib bagi mereka untuk menghafal. Begitu pula sifatul mustahilat, begitu pula sifatul jaizat. Ada namanya sifat wajib, ada namanya sifat mustahil, ada namanya sifat jaiz. Harus kita pahami itu anak-anak sekalian. Harus kita pahami. Jika ada dari anak-anakku yang belum hafal, maka hafalkan agar kalian bebas daripada dosa. Ini ilmu hal. Yang namanya ilmu hal yang pertama itu ilmu usuluddin. Bagaimana kita mengimani malaikat, bagaimana kita mengimani kitab-kitab, bagaimana kita mengimani Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk ilmu hal itu adalah wa ilmul fiqh,
ilmu-ilmu tentang fikih. Ilmu fikih ini ya ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang sah batal, ya, wajib, sunnah, makruh, mubah, itu kita pelajari dalam fikih. Kalau dalam akidah tadi itu menyangkut keyakinan. Akidah menyangkut keyakinan. Kita di Nahdlatul Wathon di Dunia Islamiyah punya keyakinan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa akidah kita? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ayo, gimana itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sekelompok umat Islam yang mengambil dan mengamalkan ajaran dari Quran dan hadis serta ajaran-ajaran sahabat dan para ulama. Ma ana alaihi wa ashabi, itu kata Nabi dalam hadis. Itu hadisnya panjang. Nabi mengatakan satariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Di akhir zaman nanti kata Nabi, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Wahidatun minha an-najiyatu wahidatun minha, yang selamat itu hanya satu kelompok, sisanya itu akan binasa. Alhamdulillah. Mana dia ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat kepada Nabi, mana golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man hiya min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian golongan yang mana yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Umat yang mengambil ajaran atau mengamalkan konsep ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan juga ajaran para sahabat dan para ulama. Jadi itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pelopori pendiriannya dulu oleh seorang ulama yang bernama Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian muncul juga Imam Abu Mansur Al-Ghazali. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu, anak-anakku sekalian, adalah seorang ulama yang belajar kepada ulama-ulama di zaman beliau. Tapi di antaranya yang menjadi guru beliau itu ada namanya Imam Ali Al-Jubba'i. Imam Ali Al-Jubba'i itu gurunya Imam Abul Hasan. Tapi Imam Ali Al-Jubba'i itu adalah ulama yang beraliran Mu'tazilah. Beraliran Mu'tazilah.